Pada slide ini coba kita pahami bersama-sama tentang suatu kurva hubungan antar faktor produksi dengan hasil produksi. Hubungannya adalah semakin banyak atau semakin tinggi penggunaan jumlah pupuk, maka hasil dari pertanian itu juga akan semakin tinggi. Namun ada satu titik di mana penghasil atau titik maksimal penggunaan pupuk. Di mana titik maksimal penggunaan pupuknya pada tabel ini contohnya. Tabel ini adalah tabel uji coba, teman-teman. Uji coba kalau misalkan menggunakan dari pupuk 0 kilo sampai 350 kilo. Ya. Mulai dari 0 sampai 50 ini ada tambahan biaya. Ya. Ada tambahan biaya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Di sini uji coba yang dilakukan oleh seorang petani. Tentunya penelitian ini penelitian yang cukup lama karena harus diuji setiap musim, ya, karena harus menunggu musim panen. Atau dengan teknologi pertanian yang sekarang mungkin bisa dimodifikasi, hasil panennya bisa lebih banyak atau bisa lebih cepat, lebih banyak frekuensi yang dihasilkan dalam 1 tahun misalkan, ya. Tadinya misalkan 1 tahun itu 1 kali panen bisa jadi 2 kali panen atau 3 kali panen. Nah, kita sekarang kembali fokus di sini, ya. Sekarang kita lihat ada penambahan tiap uji coba itu 50 kilo pupuk. Setiap uji coba ditambah 50 kilo pupuk. Dari 0 ke 50, 50 ke 100, 100 ke 150. Ini tujuannya adalah mau mencari titik optimal penggunaan pupuk. Di mana kita bisa menentukannya? Kita lihat pada kolom yang kedua. Kolom yang kedua adalah hasil padi misalkan tadi, ya. Hasil padi dalam kilo. Ada penambahan juga, tapi di sini penambahannya ini karena faktor bukan manusia, tapi faktor efek dari penggunaan pupuk, ya. Kalau ini tadi disengaja ditambah sendiri terus, kalau ini efeknya di sini ada penambahan. Tapi coba kita perhatikan sampai pada 41,5, ya. Di sini penambahan itu berhenti pada 300 kilo pupuk, ya. Setelah 300 kilo pupuk ditambah lagi 350, hasilnya malah menurun. Nah, disinilah titik optimal penggunaan pupuk yang menjadi acuan untuk para petani, ya. Ini hasil penelitian, gitu, ya. Jenis ureanya apa, jenis pupuknya apa, tentu harus diteliti lebih lanjut. Nah, sekarang hasilnya juga mengikuti dari atau keuntungan ekonomisnya di sini, perhitungan ekonomisnya mengikuti dari hasil berapa kilo padi itu dapat dipanen. Ya, kita lihat biaya produksi itu bertambah setiap uji coba bertambah 100.000. Lah, semakin ke bawah ini diakumulasikan pada biaya produksi total. Kalau tanpa pupuk biayanya itu 2 juta. Ya, cuma nanam benih padi di sini biayanya cuma 2 juta. Kemudian kalau ditambah pupuk itu 50 kilo pupuknya 100.000. Diakumulasikan dalam setiap uji coba itu hasilnya adalah pada kolom selanjutnya, yaitu hasil total dari jumlah padi. Kolom ini berasal dari perhitungan, ya.
kolom ini ya berasal dari perhitungan, mohon perhatikan, hasil dikali 200.000. Ini adalah harga per satuan KW namanya ya. 20.000 misalkan dikali 20 kilo misalkan, 20 kilo dikali 200.000 hasilnya 4 juta. Itu ya. 30 kilo dikali 200.000 hasilnya 6 juta. Itu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian sampai pada titik ini juga ada penurunan. Ini karena hasilnya meningkat, hasil kilonya meningkat, maka hasil rupiahnya juga meningkat. Terjadi penurunan pada titik terakhir ya. Baru menurun pada titik terakhir, yaitu pada 8.300.000 ke 8.100.000. Itu baru menurun. Selisih penurunannya adalah 200.000. Di sini menjelaskan tentang pendapatan marginal ya. Selisih peningkatannya ya. Ini selisih peningkatannya di sini. Kita mulai dari awal. Hasil totalnya tadi tanpa pupuk 4 juta ya. Kemudian ditambah pupuk 50 kilo jadi 6 juta, meningkat 2 juta ya. Meningkat 2 juta. Kemudian ditambah pupuk lagi meningkat jadi 7 juta hasilnya. Selisihnya dari penghasilan sebelumnya nambah 1 juta ya, 1 juta. Terus kemudian tambah lagi 50 kilo jadi 7.600.000 masih meningkat, masih bisa meningkat. Tapi peningkatannya kita lihat sudah semakin tipis menjadi 6 juta. Ini menunjukkan satu kinerja pupuk yang semakin menurun ketika penambahan itu semakin besar. Terus sampai ditambah pada titik 8.300.000 ini selisihnya hanya 100.000 dari penghasilan sebelumnya, yaitu 8.200.000 ketika pupuknya 250 ya. Sehingga pada titik ini tidak ada peningkatan penghasilan, malah adanya penurunan, yaitu minus 200.000. Disinilah yang menjadi tolak ukur bahwa kalau kamu terlalu overdosis dalam menggunakan pupuk, maka malah minus ya, minus 200.000. Minus marginnya, bukan minus hasilnya. Jadi optimumnya adalah 300 kilo pupuk dengan hasil 8.300.000. Hasil maksimal adalah 8.300.000. Ini berdasarkan penelitian. Nah, di sini ada teknis sekali tentang hasil eksperimen yang dilakukan oleh Gomez dalam Sukartawi. Penelitian seorang bernama Gomez yang dilaporkan dalam satu jurnal dalam penulis dengan nama Sukartawi. Ilmu pertanian menjelaskan perbedaan hasil antara eksperimen dan hasil di lapangan. Faktor penunjang peningkatan hasil pertanian diantaranya teknologi ya. Jika teknologi yang tidak dapat dipindahkan, perbedaan satu lingkungan tanam, maka ini akan mempengaruhi hasil ya. Kendala biologi yang dihadapi, misalkan contoh varietasnya, gulmanya, hamanya, dan kesuburan tanahnya. Kendala ekonominya yaitu biaya penerimaan kredit, karena tiap daerah memiliki biaya yang berbeda-beda. Biaya tenaga kerja, ada UMR yang berbeda, biaya pajaknya juga berbeda, dan lain sebagainya. Itu kendala sosial ekonomi. Dan
paling banyak adalah tentang kendala biologi dan kendala sosial ekonomi. Nah, ini menurut penelitian. Kita bisa lanjutkan. Sehingga kita perlu mempelajari tentang bagaimana cara menerapkan kedua ilmu tersebut. Jika kita mampu menghasilkan produk tani, kita juga harus mampu menjual produk tersebut. Tidak hanya bisa panen, tapi juga bisa menjual. Bagaimana cara menjualnya? Dengan prinsip ekonomi tentunya. Bagaimana kita menjual dengan harga yang mampu menutup biaya produksi dan ditambah selisih keuntungan. Bisa dijual langsung ke pasar, bisa disimpan terlebih dahulu jika suatu musim harga tidak stabil, bisa disimpan terlebih dahulu dengan teknologi yang tepat, atau justru diolah terlebih dahulu hasil pertaniannya. Kita lihat lokasi usaha. Jika dekat pasar, biaya transportasinya akan murah. Tapi kalau lokasi usaha jauh pasar, maka transportasi bisa menghabiskan biaya yang tinggi. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka satu penjual petani sekaligus penjual juga harus memikirkan lokasi yang tepat, karena ini bisa merugikan, ya, bisa merugikan jika lokasi usaha tani terlalu jauh. Misalkan sawahnya di Jawa tapi mau jual di Papua, itu terlalu jauh. Ya. Tapi kalau masih di Pulau Jawa saya kira bisa, karena transportasi untuk hasil tani itu sangat banyak dengan truk dan juga menggunakan transportasi darat. Sekarang juga sudah ada Trans Jawa. Ya. Sifat komoditas pertanian yang perishable, voluminous, dan musiman ini bisa diterima atau bisa ditolak, dan bisa menguntungkan atau bahkan bisa merugikan. Bisa juga merugikan. Jika hasil dari pertanian itu musiman, maka kita harus mensiasati volume produksinya. Nah, di antaranya bisa diolah menjadi produk yang lebih memiliki nilai, ya. Dari beras mungkin bisa diproduk menjadi bahan olahan seperti nasi dan jenis makanan yang berasal dari beras. Ya, berarti kita bisa mempelajari kewirausahaan tentang bagaimana mengolah makanan. Kalau misalkan buah, ya, kita bisa mengolah buahnya menjadi minuman atau makanan ringan, atau bisa keripik dan lain sebagainya, supaya tetap bisa diterima di pasar dan juga menguntungkan. Nah, ini satu peluang dan juga satu ancaman. Peluangnya adalah untuk menguntungkan, dan kalau kita gagal dalam menghasilkan produk, kita malah rugi, gitu ya. Sehingga nanti kita perlu membahas tentang mana sih yang lebih tepat ketika kita mau memulai usaha tani. Apakah kita harus memiliki lokasi usaha yang bagus? Apakah kita harus memiliki rekan untuk kita menjual hasil tani kita, atau bagaimana? Nah, itu kita perlu analisa dari untung ruginya. Ya, misalkan jika produk itu disimpan terlebih dahulu, kemungkinannya bisa mendapatkan harga lebih tinggi, tapi kerugiannya bisa busuk, ya, atau rusak, karena hasil tani itu memiliki jangka umur yang pendek. Sayur misalkan, sayur itu tidak bertahan
kecuali dibekukan dengan teknologi sekarang. Kemudian bisa juga kerugiannya menanggung biaya penyimpanan di gudang. Kita harus nyewa gudang. Biaya penyimpanan yang tinggi akan mengurangi keuntungan. Produk diolah terlebih dahulu, apa untuk ruginya? Memang keuntungannya bisa mendapat nilai tambah. Kita tadinya mau jual durian, kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih kita jual pancake durian. Tapi kerugiannya ada biaya pengolahan. Sebenarnya ini bukan kerugian ya. Akan jadi kerugian kalau kita tidak memperhitungkan biaya pengolahannya. Tapi kalau kita bisa menghitungkan biaya pengolahannya, penambahan biaya itu tidak terlalu besar, tapi penambahan dari nilai tambah itu sangat besar, maka bisa untung. Tapi kalau sebaliknya, maka bisa rugi. Kita percepat. Kemudian apa untungnya jika kita melakukan kegiatan usaha tani secara menyeluruh? Kegiatan tani dari mulai menanam sendiri, membeli benihnya, memupuk sendiri, dikerjakan sendiri, dijual sendiri, ya. Kita harus berhadapan dengan ekonomi keuangan, yaitu memperhitungkan biaya secara detail sehingga petani ini bisa menguntungkan, ya. Usaha tani bisa menghasilkan keuntungan, ya, menghasilkan keuntungan, yaitu dengan cara memperhitungkan detailnya. Contoh perhitungan yang detail seperti apa? Contoh perhitungan yang detail yaitu dari tenaga kerja yang dibuat tarif. Kalau kita mau menggunakan tenaga kerja, kita buat tarifnya. Tarifnya bagaimana? Per hari misalkan, atau per hasil dari padi tersebut, satu karung. Kalau petani itu bisa menghasilkan 1 kintal, dibayar sekian. Petani itu bisa menghasilkan satu satuan lain, misalkan 1 ton, dibayar sekian. Begitu. Kemudian itu tujuannya untuk menghitung keuntungan yang akan diperoleh dari hasil jual. Di situ kita akan mengenal namanya harga pokok penjualan atau HPP. Nah, tujuan mempelajari ekonomi pertanian yaitu mampu menganalisis, interpretasikan, dan menghubungkan ekonomi makro atau permasalahan ekonomi secara nasional dengan masalah pertanian nasional. Karena negara Indonesia termasuk negara agraris, sehingga untuk mempelajari ekonomi pertanian sangat-sangat penting. Semua petani harus bisa keuangan, semua petani harus bisa ilmu ekonomi, dan semua ekonom harus bisa ilmu pertanian. Sebaliknya seperti itu. Sehingga ini membuktikan pula bahwa ilmu pertanian itu harus didukung oleh ilmu yang lain seperti selain ilmu ekonomi, yaitu sosiologi, geografi, politik. Karena di situ kita akan mempelajari sosiologi masyarakatnya yang kaitannya dengan tenaga kerja, geografi yang kaitannya dengan kesuburan tanah, hukum kaitannya dengan legal formal jual beli, statistik kaitannya dengan minat pembeli, matematik yang kaitannya dengan perhitungan untung rugi juga, ya, perhitungan bibit sekian kilo bibit itu menggunakan sekian kilo pupuk, ya, diramu dengan tepat, yaitu hasil tabel tadi, matematik statistik, dan ekonometrik, yaitu matematika ekonomi yang mengharuskan kita menghitung berapa pupuk yang harus kita berikan untuk memaksimalkan hasil, dan bagaimana ketika kita mau mengembangkan usaha. Ekonometrik itu seperti itu. Dan pokok bahasanya sangat luas sekali. Kita akan mempelajari ini di waktu-waktu yang akan mendatang. Mulai dari ekonomi pertanian Indonesia, kita akan masuk pada permasalahan ekonomi pertanian Indonesia. Kita baru kulitnya ini, persoalannya apa saja, faktor yang mendukung apa saja, mulai dari lembaga dan yang lain, prinsip ekonomi dalam usaha tani di Indonesia seperti apa, tanah dalam produksi pertanian yang baik seperti apa, bagaimana cara memperoleh modal, tenaga kerja,
dan bagaimana permintaan penawaran hasil pertanian di Indonesia, tata niaga pertanian di Indonesia seperti apa, pasar dan kebijakan tata niaga, teori pembangunan pertanian, dan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam membangun pertanian di Indonesia dari masa ke masa. Hasil dari perkuliahan kita paling tidak kita mampu merekomendasikan kebijakan yang akan datang. Kebijakan yang tepat seperti apa yang akan kita berikan saran kepada pemerintah supaya dapat mengelola pertanian Indonesia ini dengan baik, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.